Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Muhammad Apriliansyah dan rekan saya yang bernama Vincent Valencia. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang perancangan konseptual. Yang pertama ada ID gudang. Deskripsi ini menampilkan ID gudang yang terdaftar. Kejadiannya berupa admin menginput jumlah ID gudang yang terdaftar. Yang kedua, nama gudang menampilkan gudang yang terdapat di setiap wilayah. Jadi admin menginput tempat gudang yang terdaftar. Yang tiga, ada alamat menampilkan wilayah gudang yang terdaftar. Kejadiannya berupa admin menginput alamat gudang yang terdaftar. Yang keempat, ada telepon menampilkan nomor telepon di wilayah gudang yang terdaftar. Kejadiannya berupa admin menginput nomor telepon gudang yang terdaftar. Dan selanjutnya ada kapasitas total, yaitu menampilkan kapasitas total barang yang terdaftar. Kejadiannya berupa admin menginput jumlah kapasitas barang yang terdaftar. Selanjutnya ada ID barang, menampilkan ID barang yang diinput. Kejadiannya admin memasukkan ID barang dengan menginput nama barang. Selanjutnya ada nama barang, menunjukkan nama barang yang terdaftar. Kejadiannya berupa admin memasukkan nama barang yang akan diisi. Selanjutnya ada deskripsi, mendeskripsikan nama barang. Kejadiannya memberitahu nama barang. Selanjutnya ada kategori, mendeskripsikan kategori barang. Kejadiannya berupa memberitahu kategori barangnya. Selanjutnya ada berat, memberitahu berat barang. Kejadiannya memberitahu berat barang. Selanjutnya ada harga, memberitahu harga barang. Kejadiannya memberikan harga barang. Selanjutnya ada ID stok, menampilkan ID stok yang terdaftar. Kejadiannya admin memasukkan ID stok yang terdaftar di ID barang. Melek, Mbak. Nah, selanjutnya ada jumlah stok, menampilkan jumlah stok yang tersedia. Kejadiannya memberitahu jumlah stok yang tersedia. Selanjutnya ada tanggal diperbarui, menampilkan tanggal stok diperbarui. Kejadiannya memberitahu tanggal diperbarui stok. Selanjutnya ada ID transaksi, menampilkan ID transaksi yang terdaftar. Kejadiannya admin memasukkan ID transaksi. Selanjutnya ada jenis transaksi, menampilkan data masuk atau keluarnya barang. Kejadiannya admin memberitahu barang masuk atau keluar. Selanjutnya ada tanggal transaksi, menampilkan tanggal transaksi. Kejadiannya memberitahu tanggal transaksi. Selanjutnya ada ID pelanggan, menampilkan ID pelanggan. Kejadiannya admin memasukkan ID pelanggan. Selanjutnya ada nama pelanggan, menampilkan nama pelanggan. Kejadiannya admin memasukkan nama pelanggan. Ada email pelanggan, menampilkan email pelanggan. Dan kejadiannya admin masukkan ID pelanggan. Dan selanjutnya ada nomor telepon, menampilkan nomor telepon. Dan kejadiannya admin memasukkan nomor telepon. Selanjutnya ada tanggal terdaftar, menampilkan tanggal terdaftar. Dan kejadiannya admin memasukkan tanggal terdaftar. Nah, selanjutnya ada identity relationship types. Jadi di sini gudang one to many memiliki relasi dengan table stock yang memiliki one to one multiplicity. Selanjutnya ada gudang yang memiliki gudang one to many mempunyai relasi dengan barang many to one. Selanjutnya ada barang one to one memiliki relasi dengan table stock one to many. Selanjutnya ada barang one to many memiliki relasi dengan table transaksi one to many. Selanjutnya ada transaksi one to many memiliki relasi dengan barang one to many. Selanjutnya ada pelanggan one to one melakukan relasi dengan transaksi one to many. Selanjutnya ada determine candidate and primary key attributes. Jadi di tabel gudang ada primary key ID gudang, tabel barang ada primary key ID barang, tabel stock ada primary key ID stock, di transaksi ada ID transaksi, di pelanggan ada primary key ID pelanggan. Pelanggan memiliki primary key ID pelanggan.
Tadi pelanggan memiliki kandidat key ID pelanggan, foreign key tidak ada. Selanjutnya gudang, primary key ID gudang, kandidat key ID gudang, foreign key tidak ada. Selanjutnya barang, primary key ID barang, kandidat key ID barang, foreign key tidak ada. Stok, primary key ID stok, kandidat key ID stok, foreign key-nya ID gudang dan ID barang. Transaksi, primary key ID transaksi, kandidat key ID transaksi, foreign key ID gudang dan ID barang. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Vincent Valencia. Bab 2, perancangan logikal. Strong entity types, yang berarti entitas yang dapat berdiri sendiri dan memiliki primary key. Gudang terdiri dari ID gudang, nama gudang, alamat, telepon, dan kapasitas total. Primary key-nya ID gudang. Barang terdiri dari ID barang, nama barang, deskripsi, berat, harga. Primary key-nya ID barang. Stok terdiri dari ID stok, ID gudang, ID barang, jumlah stok, primary key-nya ID stok. Foreign key-nya ID gudang dan ID barang. Transaksi terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, jumlah transaksi, tanggal transaksi. Primary key-nya ID transaksi, foreign key-nya ID pelanggan dan ID barang. Weak entity types berarti memiliki dari pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, kontak, alamat. Primary key-nya ID pelanggan. Yang ketiga, one to many binary relationship type. Yang pertama itu gudang dimiliki stok. Yang stok terdiri dari ID stok, ID gudang, ID barang, jumlah stok. Primary key-nya ID stok, foreign key-nya ID gudang. Yang kedua, stok disesuaikan dengan barang. Yang ketiga, transaksi disesuaikan dengan barang. Lalu di transaksi memiliki ID transaksi, pelanggan, ID barang, jumlah transaksi, dan tanggal transaksi. Primary key-nya ID transaksi dan foreign key-nya ID barang. Lalu yang keempat, transaksi disesuaikan dengan pelanggan. Yang terdiri dari transaksi, ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, jumlah transaksi, dan tanggal transaksi. Primary key-nya ID transaksi, foreign key-nya ID pelanggan. Lalu yang kedua adalah validate relationship using normalization. Tabel yang divalidasi adalah gudang sudah memenuhi 3NF, barang sudah memenuhi 3NF, stok sudah memenuhi 3NF, transaksi sudah memenuhi 3NF, pelanggan sudah memenuhi 3NF. Yang bab 3, perancangan fisikal. Yang pertama, membuat tabel gudang. Create table gudang, ID gudang number primary key, yang berarti ID gudang adalah sebuah primary key, nama gudang varchar not null, yang berarti tidak boleh dikosongkan, alamat, telepon, kapasitas total. Yang kedua ada table barang, ID barang itu menjadikan primary key, nama barang varchar 100 not null, yang berarti tidak boleh dikosongkan. Kategori varchar 50, berat number, harga number, kategori deskripsi crop. Lalu yang ketiga membuat table stock yang terdiri dari ID stock sebagai primary key, lalu ID gudang, ID barang, jumlah stok, tanggal yang diperbarui. Lalu ada foreign key-nya yaitu ID gudang, reference gudang, ID gudang, on delete cassette, yang berarti itu jika di gudang ID-nya dihapus, maka yang ID stok bakal ikut terhapus. Lalu yang keempat itu ada table transaksi
ID transaksi sebagai primary key, ID gudang, ID barang, jumlah transaksi, tanggal transaksi, foreign key-nya ID gudang, dan foreign key yang kedua ID barang. Di pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan varchar 100, alamat pelanggan varchar 200, telepon pelanggan varchar 15, email varchar 100, dan tanggal bergabung. Lalu di sini membuat trigger, yaitu fungsi trigger itu menyediakan nilai otomatis untuk kolom primary key ID gudang saat baru dimasukkan ke tabel gudang. Jika nilai untuk kolom ID gudang tidak diberikan null, trigger ini akan menghasilkan nilai baru dari gudang dan sequence yang dibuat. Jadi dibuat sequence dulu baru trigger. Tapi ini kayak kita kebalik dah. Ya udah, gua harusnya sequence dulu, bukan trigger. Lalu di sini ada di tabel selanjutnya membuat tabel pelanggan baru. ID pelanggan sebagai primary. Loh, pelanggan lagi. Lihat tadi lu bilang pelanggan kan udah. Coba yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Jadi Enggak, tabel yang sebelumnya apa? itu pelanggan. Lah, ya udah nggak usah. Pakai yang mana? Angka yang unik untuk ID dalam tabel biasanya digunakan untuk kolom dengan primary key dengan menggunakan sequence. Nilai untuk gudang sequence akan otomatis meningkat setiap kali dan memasukkan data baru sehingga tidak perlu ditentukan secara manual. Ini untuk membuat sequence create sequence gudang sec start with 1 in increment by 1. Lalu yang kedua fungsi insert into. Jadi fungsi itu adalah menambahkan atau memasukkan data yang baru ke dalam tabel. Contohnya seperti ini, memasukkan tabel gudang, lalu insert into gudang, nama gudang, alamat, telepon, kapasitas total, values, buka kurung, apa namanya ya? Apa sih namanya? Ini tanda petik ya. Tanda petik 1, gudang Jakarta, alamatnya, nomor telepon, dan kapasitas totalnya.